Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik, baik Pak. Bapak sendiri kabarnya Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Selamat sholat zuhur bagi yang baru menjalankan, dan bagi yang laki-laki alhamdulillah udah selesai sholat Jumat ya. Ya, Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, bagi yang tidak berhalangan silakan dibuka kameranya. Kita akan mulai perkuliahan. Saya capture dulu ya. Ayo silakan dibuka dulu kameranya. Silakan bergaya. Dilihat bergaya masing-masing biar terlihat di kamera. Terima kasih yang sudah membuka kamera. Ya, sebentar ya. Ya, Faiz nih bergaya terus nih Faiz. Ayo silakan kita hitung 3 kali. 1, 2, 3. Bentar, jangan ditutup dulu ya. 4. Satu lagi, gaya, satu lagi. Ya, silakan bergaya. Baik. Oke. Saya hitung 3 kali. Awas gayanya. Jangan dilepas dulu. 1, 2, 3. Alfa Rizky kayak gitu ya. Siapa namanya? Jonathan Christie yang kemarin menang. Tangan gayanya itu ya Alfa. Oke. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, pada sebelum saya mulai perkuliahan, ada yang ingin saudara tanyakan perkuliahan selama ini? Terkait absensi, terkait tugas dan sebagainya. Aman? Aman Pak. insya Allah, Pak. Aman Pak, aman Pak. Aman Pak. Ya. Gimana Ilham? Ilham barusan ngisi Jumat di mana? Kata Daris, aman Pak. Aman Pak. Aman Pak, aman Pak. Aman ya? Lah, Riz, pecian Riz. Iya. Kenapa? Peci. Ya. Oke, kita lanjutkan ya perkuliahan kita. Nanti di dalam perjalanan saya menyampaikan materi, apabila ada sesuatu yang ingin saudara tanyakan, mohon izin untuk ditanyakan saja ya. Oke, kita mulai. Dibuka saja kameranya biar kelihatan tampannya, karena ini materi saya sampaikan. Oke, bicara tentang pendidikan agama Islam, fungsi dan peran masjid dalam pengembangan Islam. Seperti halnya kita barusan menjalankan ibadah sholat Jumat bagi laki-laki, tentunya begitu waktu langsung kita menuju tatap maya virtual ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana saudara lihat materinya? Ada Pak. Terlihat Pak. Peran dan Kelihatan, Pak. fungsi masjid dalam pengembangan budaya Islam. Oke. Nah ini saya yang kurang jelas. Bentar saya. Ya. Menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam.
bagaimana keadaan Masjid Nabawi pada waktu awal berdirinya, cermati penuturan Muhammad Hussein Haikal, penulis buku Sejarah Nabi Muhammad sebagai berikut. Masjid itu merupakan sebuah ruang terbuka yang luas. Keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan yang sebagian lagi dibiarkan terbuka. Salah satu bagian lagi digunakan untuk tempat orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Tidak ada penerangan dalam masjid itu pada malam hari. Hanya pada waktu sholat isya diadakan penerangan dengan membakar jerami yang kemudian itu berjalan selama 9 tahun. Nah, ini Masjid Nabawi ya. Sudah itu kemudian baru digunakan lampu-lampu yang dipasang pada batang-batang kurma yang dijadikan penopang atau atap itu. Sebenarnya tempat-tempat tinggal Nabi sendiri tidak mewah keadaannya dibandingkan daripada masjid, meskipun tempat tinggal Nabi sudah sepatutnya lebih tertutup. Selesai membangun masjid dan tempat-tempat tinggal, Muhammad pindah dari rumah Abu Ayyub ke tempat ini. Sekarang terpikir olehnya akan kehidupan baru yang harus segera dimulai, yang telah membawanya dan membawa dakwahnya. Itu harus melangkah lebih lebar. Ia melihat adanya suku-suku yang saling bertentangan dalam kota ini, yang tidak dikenal pada saat itu berada di Mekah. Namun ia juga melihat semua kabilah dan suku itu merindukan adanya suatu kehidupan damai dan tentram, jauh dari segala pertentangan dan kebencian yang pada masa lampau telah memecah belah mereka. Kota ini akan membawa ketentraman pada masa yang akan datang, yang diharapkan akan lebih kaya, lebih terpandang daripada Mekah. Masjid dalam konsep dasarnya adalah tempat sujud. Mencermati teks di atas tampak bahwa masjid pada zaman Nabi Muhammad memiliki fungsi yang melampaui konsep dasarnya itu. Nah, jadi saudara sekalian, kalau saudara pernah ke Masjid Nabawi, maka akan tahu bagaimana ornamen-ornamen yang ada di sana dan bagaimana masjid itu begitu megah. Setiap orang yang memandang tentu tertarik dan jatuh hati terhadap masjid tersebut, bahkan ingin berlama-lama di sana. Apakah di antara saudara ada yang pernah melihat atau pergi berkunjung ke Masjid Nabawi? Adakah? Apakah di antara saudara sudah ada yang pernah ke sana? Kalau belum, saya doakan semoga segera mungkin untuk bisa ziarah ke Madinatul Munawwarah. Jadi, amin. Pada masa Minta doanya, Pak. Ya, saya sumpahin ya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran bisa mengunjungi tentang Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Amin. Pada masa itu Masjid Nabawi masih seperti yang dijelaskan oleh sejarawan yang mengatakan bahwa pelepah-pelepah kurma dan tiang-tiangnya dari pohon-pohon kurma pada masa itu. Dan sekarang seperti apa, tentu itu yang ingin kita lihat nanti apabila saudara diberikan oleh Allah SWT rezeki bisa berkunjung ke tanah Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Oke, kita lanjutkan saudara sekalian. Masjid yang pertama kali Rasulullah bangun itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Masjid Quba. Nah, ini sepertinya Masjid Quba pada gambar ini. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 108, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid itu masjid yang didirikan atas dasar takwa, atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi saudara sekalian, ternyata ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah membangun masjid, itu ada juga masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang tujuannya adalah untuk memecah belah bagi umat Islam itu sendiri. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW
sama umat Islam sedang mempersiapkan diri berangkat ke Tabuk menghadap ke invasi Romawi, terdengar kabar bahwa orang-orang munafik secara diam-diam telah membangun masjid di Duawan. Di masjid inilah mereka mengonsolidasi diri dengan tujuan hendak mengubah ajaran Allah dan memecah belah kaum muslimin dan menimbulkan bencana serta kekufuran. Setelah selesai membangun masjid, pemimpin orang-orang munafik itu mendatangi Rasulullah dan mengatakan, kami telah selesai mendirikan masjid, oleh karena itu kami mengharapkan engkau menjalankan sholat di masjid kami. Karena ajakan itu, maka Allah menurunkan ayat di atas, melarang Rasulullah beribadah di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Nah ini dalam sejarah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu adalah ketika Rasulullah SAW ditawari oleh orang munafik untuk menjalankan ibadah sholat di masjid Diror namanya, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang bertujuan adalah untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Dalam sejarah Islam, masjid yang dibangun atas dasar konsep dan fungsi untuk mengubah ajaran Allah dan membahayakan umat Islam itu disebut dengan masjid Diror. Artinya masjid bencana, karena didirikan dengan maksud untuk menimbulkan kerusuhan, kerugian dan bahaya. Adapun masjid Kuba, sebagaimana dinyatakan Allah merupakan masjid yang dibangun di atas landasan fondasi ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian memerintahkan agar masjid Diror ini dibakar. Bagaimana masjid di Indonesia? Oke. Sejalan dengan perkembangan umat Islam, jumlah masjid saat ini sangatlah banyak dan terbesar di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia saja jumlah masjid tercatat 3.853, Republik K online 2012. Adapun menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam tercatat 207 juta, yaitu 87,18% dari total penduduk. Menurut Kepala Pusat Kerukunan Beragama Kemenak RI Abdul Fattah, pertumbuhan jumlah masjid di Indonesia termasuk lamban jika dibandingkan dengan rumah ibadah agama lain. Berdasarkan data tahun 1997, 2004, 2010, jumlah pertumbuhan gereja Katolik 153%, dari 4.000 menjadi 12.000. Jumlah pertumbuhan gereja Protestan 131%, dari 18.000 menjadi 43.000. Pertumbuhan vihara bertambah 368%, dari 1.523 menjadi 7.129. Jumlah pertumbuhan pura Hindu bertambah 475,25%, dari 4.000 menjadi 24.000. Sedangkan masjid yang bertambah 64%, dari 3.092 menjadi 643.000. Diperkirakan kelambanan pertumbuhan ini sebabkan masyarakat Muslim Indonesia lebih cenderung menambah kapasitas masjid dibandingkan menambah jumlahnya. Terlepas dari kelambanan dalam pertumbuhan jumlah di atas, ketersebaran masjid yang sampai menjangkau berbagai masyarakat dengan corak budaya sangat beragam telah berpengaruh terhadap konsep dan fungsi masjid. Bandingkan konsep dan fungsi masjid pada masa saat pertama kali masjid didirikan oleh Rasulullah kali ini. Dan konsep masjid pada masa dewasa ini berdasarkan pada, sebentar, saya izin dulu ya. Sebentar.
lanjutkan. Saya kemana lagi? Jadi, bentar, saya stop dulu ya. Ya, saya lanjutkan. Saat pertama kali masjid didirikan oleh Rasulullah kala itu dan konsep dan fungsi masjid pada masa dewasa ini. Perhatikan, gambar, yaitu ada masjid. Di Indonesia masjid tumbuh di berbagai masyarakat dengan corak yang bermacam. Dari atas arah Jarum Jam ada Masjid Bayan, Belek di Lombok Utara, NTB, merupakan masjid kuno, Masjid Raya Sahabudin, merupakan masjid kerajaan masa Melayu Siak, Riau, Masjid Raya Dasar atas Bukit Tinggi, dan Masjid R. Fahrudin, merupakan masjid kampus UM Malang, Jawa Timur. Beda masjid, beda konsep, dan beda fungsi. Bagaimana analisa kritis Anda, apa hubungannya dengan kebudayaan? Tulis analisa Anda dalam essay, dalam komunikasi melalui diskusi kelas. Ya, menurut saudara, apakah benar itu beda corak masjid pengaruhi oleh apa menurut saudara? Misalkan kalau saudara dari Jawa, itu nampak kelihatan ya, model-model kubah di Jawa itu seperti apa dibanding dengan kubah-kubah yang ada di pulau lainnya. Menurut saudara hal itu dipengaruhi oleh apa? Silakan, boleh komentar. Mas Ilham, apa Mas Ilham? Kira-kira perbedaan corak-corak masjid antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, dari kubah masjidnya saja sudah berbeda-beda. Apalagi kalau kita lihat kubah masjid yang ada di Timur Tengah dengan kubah masjid yang ada di Indonesia. Gimana Mas Ilham? Bisa punya pendapat? Untuk membedakan masjid-masjid, saya belum punya pendapat, Pak. Tapi saya belum. Kenapa tuh kalau setiap masjid itu pasti ada menara-menara, Pak, gitu, Pak. Menara di Jawa dengan menara di wilayah daerah kamu sama apa enggak? Bentuk menaranya? Bentuk menaranya sama, Pak. Sama tiang. Sama, Pak. Sama ya. Biasanya kan kalau di Jawa kerucut gitu kan, mengerucut seperti bangunan-bangunan tempat ibadah orang Hindu atau Buddha ya, yang nampak seperti itu. Nah sekarang kan kubah-kubah masjid itu sudah sudah modern lah, sesuai dengan mengikuti perkembangan Islam, misalkan di pusatnya di Timur Tengah itu. Pernah tahu nggak masjid? Pernah ke Istiqlal? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya. Kubahnya seperti apa menurut saudara? Bulat gitu kan? Ya kan? Bulat, Pak, bulat. Ya. Oke. Jadi ternyata masjid itu ada kaitannya juga budaya lokal yang ada di wilayah tersebut. Oke, lanjut. Menanya tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul melaksanakan dakwah Islam dalam 2 periode yang dikenal dengan periode Mekah selama 13 tahun dan kemudian periode Madinah selama 10 tahun. Dalam perjalanannya hijrah Nabi dari kaum Muhajirin dari Mekah ke Madinah, masjid merupakan bangunan yang pertama kali didirikan. Sebelum sampai di Madinah, Nabi dan
kaum muhajirin beristirahat di desa Kuba selama 4 hari sambil menunggu kedatangan kaum muhajirin yang berangkat belakangan. Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid. Di masjid inilah Muhammad mengimami sholat berjamaah dan mengadakan pengajian. Oke, saudara sekalian, saudara tahu apa yang disebut dengan kaum muhajirin dan kaum ansor? Coba, boleh dijawab pertanyaan saya melalui kolom chat atau boleh juga langsung menjawab. Apa yang disebut dengan kaum muhajirin dan kaum ansor? Ada yang tahu di antara saudara? Mas siapa ya? Coba. Ada Abi Bayhaqi. Abi Bayhaqi. Abi tahu apa perbedaan kaum muhajirin dan kaum ansor? Kaum muhajirin itu berhijrah ke Madinah, Pak. Ya, kalau ansor? Orang asli Madinah, Pak. Orang penduduk Madinah. Iya, Iya. Oke, betul juga. Oke. Jadi kaum muhajirin itu sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Dan kan kaum ansor adalah kaum penduduk Madinah yang mereka memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin itu sendiri. Pertanyaan yang perlu Anda jawab, apa makna pendirian masjid dalam perjalanan hijrah? Apa kira-kira? Apa tujuan Rasulullah kok membangun masjid pertama kali pada waktu Rasulullah hijrah? Al-Farizi, ada Al-Farizi? Ya, apa Alfa? Tujuan Nabi mendirikan masjid dalam perjalanan hijrah. Menurut saudara apa? Karena apa? Ini dilihat Google, Pak. Iya, silakan. Iya. Nah, kenapa Rasulullah dalam masa hijrah itu Rasulullah mendirikan masjid? Udah ketemu? Alfa? Po Alfa? Bentar, Pak. Lama ya, lelet ya. Untuk mempersatukan kaum muslimin, Pak. Oh iya, untuk Menjadikan pusat keagamaan. ya, mempersatukan kaum muslimin antara kaum apa tadi namanya? Muhajirin dan ansar. Betul, Alfa betul ya. 100 buat Alfa dan 1 juta buat kita semuanya. Tepuk tangan. Oke, mengapa masjid tidak didirikan pada saat pertama kali beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Kenapa kok Rasulullah SAW tidak mendirikan masjid pada saat pertama kali Rasul diangkat, Nabi diangkat menjadi Rasul? Pertanyaan ini harus dijawab oleh Amelia. Amelia, ada Amelia? Amelia. Halo Amelia? Masih sholat zuhur? Coba ke Dia Agustin. Dia? Iya, Pak. Karena waktu itu beliau masih berdakwah secara sembunyi-bunyi di Mekah dan belum ada perintah untuk membangun masjid. Tepuk tangan karena jawabannya pintar. 200.000 buat dia dan 200.000 juga buat Jayan yang tepuk tangan. Iya. Mengapa tidak memulai pendidikan masjid? Tuangkan hasilnya pada essay. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih tepuk tangannya awal. Ya. Kemudian tuangkan hasilnya pada essay singkat dan komunikasikan melalui diskusi kelas. Dikembangkan sebagai pusat pembinaan akidah sekaligus budaya Islam. Di negeri kita, pendirian masjid, kecuali daerah tertentu, sangat mudah. Jika ada lahan masjid dapat dengan mudah didirikan, besar kecil ukuran masjid lebih ditentukan oleh lahan yang tersedia dan kekuatan ekonomi masyarakat muslim di sekitarnya. Oleh karena itu, pada masa sekarang masjid diklasifikasikan dalam 4 jenis. Ada masjid raya, ada masjid agung, ada masjid besar, dan masjid jamek.
selain ukurannya, apa perbedaan sisi di antara keempat jenis masjid itu? Ayo coba, siapa ya? Dimas Bintang. Mas Dimas, apa perbedaan masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jamek? Masjid raya itu masjid yang besar di daerah tersebut. Terus tadi masjid apa lagi, Pak? Masjid besar. Masjid besar, ya kalau saya tahu masjid yang besar di daerah. Kalau masjid agung berarti masjid yang istimewa. Gitu, kalau masjid jamek? Masjid jami masjid yang lebih besar lagi. Seperti masjid apa ya, saya lupa lagi. Kalau masjid raya, kalau Istiqlal termasuk masjid apa? Masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jamek? Masjid agung. Agung. Oke. Nanti kita lihat ya. Terima kasih Mas Dimas. Masjid dapat diklasifikasikan pula atas kesamaan komoditas jamaah masjid. Seperti masjid kuno, masjid kerajaan, masjid pasar, ada masjid pesantren, dan masjid kampus. Nah, oke. Siapa ya yang belum ini? Saya coba tanya ini. Dio ada Dio? Ada Dio? Pak, ada Pak. Dio pernah ke kampus nggak? Pernah Pak. Kampus kita punya masjid nggak? Atau musola gitu? Punya Pak, punya masjid Pak. Di lantai berapa kalau tahu? Di parkiran Pak, di basement. Kok di parkiran? Bener? Bener Ada Pak? Ya? Ada Pak. Saudara emang yang di mana tuh? Yang di wilayah yang mana? di Cibubur Pak. Oh, yang di Cibubur. Kirain yang di Tanjung. Kirainnya di Tanjung Duren. Oh, jadi Bukan. kalau di Cibubur tempat masjidnya di basement. Iya Pak, di parkiran basement gitu. Lantai ada berapa lantai itu di Cibubur? Bangunan Cibubur tuh ada 4 Pak. 4 ya? Iya. Oke. Tahu nama masjidnya? Nama masjidnya? Tulisannya sih Masjid Universitas Dian Nusantara sih Pak. Oke. Kalau hari Jumat apa dipergunakan untuk sholat Jumat? Kalau hari Jumat? Enggak Pak, karena dia termasuknya sih musola Pak. Oh iya, musola ya. Oke. Iya jadi, Pak. Tapi namanya Masjid Kampus ya, namanya Masjid Kampus. Oke. Terima kasih Mas Dio yang sudah melakukan ibadah sholat di masjid. Pak. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah SWT ya, rajin-rajin ke masjid ya. Oke, lanjut. Amin Pak. Ya, menggali sumber historis, sosiologis, teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. 1. Menggali sumber historis dan sosiologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Apa yang Anda ketahui tentang pendirian masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW? Bagaimanakah pendirian masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW berjalan baik sehingga masjid dapat dijadikan wadah pembinaan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bagi kaum muslimin? Ataukah pendirian masjid mendapat gangguan oleh masjid-masjid palsu, masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin? Bagaimana fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW? Bagaimana masjid dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat muslim? Bagaimanakah kegiatan masjid pada zaman sekarang? Bagaimanakah fungsi dan peran masjid kampus itu sendiri? Coba Faiz Ahmad Fahri. Ada Faiz? Ada Pak, ada. Iya. Apa Faiz yang kamu ketahui tentang fungsi masjid pada saat modern ini? Apa Faiz? Fungsi nasib. Fungsi masjid. Masjid. Iya, pada era modern ini. Sebagai tempat ibadah, Pak. Ya, ibadahnya apa saja menurut Faiz? Ibadah yang di masjid apa saja Faiz? Itu biasanya ibadahnya kayak sholat,
Terus apa namanya? Tukar sendal. Terus baca Al-Quran juga, Pak. Baca Al-Quran. Ya. Di masjid yang dekat rumah kamu, ya. Kenapa, Pak? Peringati Maulid Nabi ya. Di masjid tempat yang dekat rumah kamu, ada banyak pedagang di sana? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada pedagang, Pak, di sini. Oh, kamu tinggal di mana kok nggak ada pedagang? Di perumahan, Pak. Di perumahan. Oh, di perumahan ya, sepi ya? Nggak boleh kali ya? Nggak terlalu sepi sih, Pak. Oh, biasanya kan banyak jamaah masjid yang dagang minyak wangi, dagang baju koko, Iya, dagang Pak. Benar. makanan-makanan ringan gitu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Pedagang di sini nggak ada, Pak. Tadi Faiz sholat Jumat di masjid situ? Di masjid perumahan saya, Pak. Iya. Siapa yang jadi khotib tadi? Ya, jadi khotib. Waduh, tadi saya nggak ini, Pak. Nggak didengerin ya, Is? Maksudnya tuh saya nggak dengar nama khotib ya, Pak. Nah, kalau tadi bahas apa? Bahas apa khotibnya? Bahas ini, Pak. Apa namanya? Hawa nafsu manusia, Pak. Oh, hawa nafsu manusia. Ada nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, itu juga ada. Kalau itu ada, Pak, tadi. Oke, siap Faiz ya. Terima kasih ya. Semoga rajin jadi mahasiswa yang soleh. Amin. Nanti jadi mantunya kiai. Ya. Lanjut. Kemudian. Amin, amin. Terima kasih ya, Faiz. Iya. Oke, kemudian ini pertama kali tadi ada masjid yang dibangun, yaitu ada Masjid Kuba pertama kali. Sebentar, di atasnya pada zaman Rasulullah, pada masa Nabi, pada era Madinah, ada 3 tipe masjid yang dijadikan bahwa bahan pembelajaran. Satu masjid yang pertama kali dibangun, yang dikenal dengan Masjid Kuba, yaitu yang didirikan atas dasar takwa. Yang kedua, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk merusak keimanan dan menghancurkan kaum muslimin, dikenal dengan Masjid Dirar. Dan ketiga, musola pertama yaitu tempat yang dipergunakan untuk sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, sholat istiqa dan sholat minta hujan, dan tempat yang menyembelih hewan kurban. Pertama tentang Masjid Kuba. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini didirikan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Halo? Halo? Masih Halo. Aman, Pak. Aman. Ya, aman. Iksan aman, Iksan? Aman, Pak. Ya. Ada kenal ini Ustaz, kenal Ustaz Taki Malik enggak? Iksan, Taki Malik. Enggak, Pak. Enggak ya. Yang perkebunan tanah ya, Pak? Yang apa? Iya. Yang perkebunan tanah. Iya, betul. Betul, Ilham. Ilham tahu ya, Ilham. Ya. Nama masjidnya apa, Ham? Nama masjidnya. Sabar, Pak. Cari di Google dulu. Ya, iya, tentang kasus, iya, benar itu. Jadi pembelian rumah dan masjid sementara tanah. Ya, betul, Malikul. Cuma masjidnya itu rencana sepertinya mau digusur ya, atau seperti apa, wallahu alam. Jadi masjid itu kalau secara hukum supaya tidak berdampak kepada umat terkait tentang pendirian, maka harus ada izin mendirikan bangunan, IMB-nya harus ada. Jangan sampai tidak ada. Kenapa? Karena boleh jadi kasus-kasus yang ke depan nanti ada banyak masjid-masjid yang berdiri megah ternyata tidak mempunyai izin mendirikan bangunan. Apalagi tanah
yang dibeli belum lunas, itu bisa akibat fatal nanti. Jamaahnya sudah banyak, ternyata masjid itu masih sengketa. Jangan sampai terjadi. Oke, coba saudara saya tanya nih, di antara mahasiswa yang 45 yang hadir pada kesempatan kali ini, adakah di antara saudara, mohon maaf nih, ayah atau ibu yang mungkin pernah mewakafkan tanah di kampung atau di mana untuk bangunan masjid? Adakah di antara saudara? Ya, coba ada hadis Nabi yang mengatakan apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya apa 3 perkara itu? Saya Pak. Ilmu yang bermanfaat. Ya, betul. Terus apa lagi? Apa lagi, Ham? Ilmu yang bermanfaat. Doanya Ya, anak anak soleh. soleh. Ya, betul, Noval, anak soleh. Apa lagi? Amal jariah. Amal jariah, Pak. Iya, betul, amal jariah. Membangun masjid amal jariah bukan? Amal jariah, Pak. Iya, pahalanya mengalir nggak sampai ketika kita sudah dipanggil Allah? Mengalir Pak, mengalir. Mengalir. Jadi saudara sekalian, para mahasiswa nih, kalau Allah berikan kepada kita rezeki, kelebihan harta, maka kita bisa tadi itu menjadi anak yang soleh, kemudian punya ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga sedekah jariah. Sedekah jariah bentuknya apapun. Dan insya Allah membayar SPP itu, saudara punya kewajiban nih, setiap bulan bayar SPP. Berapa besarnya? Sawabi, Muhammad Sawabi, ada berapa besar SPP yang saudara bayar dalam per bulan atau per semester? Berapa Sawabi? Ya Pak. Berapa besarnya biaya semesteran yang saudara bayarkan dalam 1 semester ke kampus kita? Bayarnya 1 semester. Saya mainnya per bulan, Pak. Oh, per bulan. Berapa per bulan Sawabi? Per bulan kiraan 700, Pak. Nah, oke. Itu adalah sedekah jariah Sawabi. Sampaikan kepada ayah ibundamu, itu sedekah jariah, Ma. Kenapa? Ketika kita sedekah jariah dengan ikhlas, dan itu akan menjadikan pahala, biaya 700.000 itu buat pembangunan fisik kampus kita, buat biaya operasional perkuliahan, insya Allah itu akan menjadi pahala dan insya Allah mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Jadi apa? Semangat. Semangat mencari rezekinya. Semangat berikan motivasi kepada ayah bundanya. Bahwa itu insya Allah pahala yang akan terus mengalir walaupun nanti umur ayah kita, umur kita sudah dipatok sekian-sekian, tetapi kampus ini masih berdiri, masih ada mahasiswanya, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Amin. Mana gambar lopenya dong? Kasih lopenya dong, kasih lopenya. Oke, makasih Abi. Makasih Sawab. Itu waduh ya. Ya, oke. Iya. Kemudian lanjutnya Masjid Kuba tadi ya. Pada awal berdirinya Masjid Kuba merupakan bangunan yang kecil sederhana tetapi sudah terbentuk struktur masjid bentuk bangunan 4 tadi yang dijelaskan tadi ya. Kita lanjutkan. Sekarang Masjid Kuba menjadi salah satu tempat ziarah para jamaah haji dari berbagai negara, baik sebelum maupun sesudah ziarah ke kota Madinah. Jika Anda berziarah ke sana, kesederhanaannya masjid yang digambarkan di atas sudah hilang sama sekali. Sekarang kondisi masjid itu sudah berubah menjadi masjid yang megah. Jadi ya gitu ya. Jadi kalau saudara ke Nabawi, ke Masjidil Haram, ke Mekah, itu pasti nanti juga ke Masjid Kuba. Nanti saudara akan tahu, oh iya ya, ini sejarah tentang masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi. Ya ini Masjid Kuba. Nanti di sana. Kemudian yang kedua ada Masjid Diror. Masjid Diror adalah masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Secara sosiologis, Masjid Diror didirikan oleh orang-orang Islam dengan tujuan sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, untuk membelokkan keimanan orang-orang Islam.
ke arah kekafiran dan memecah belah umat. Namun secara teologis Masjid Diror didirikan oleh orang-orang munafik. Perhatikan ayat Al-Quran berikut yang memberitakan pendirian Masjid Diror. Kami tidak menghendaki selain kebaikan dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Perlu dicatat secara khusus di sini bahwa orang-orang munafik itu tidak merasakan dirinya munafik. Dalam ayat tersebut mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Artinya tekad mereka itu yang mereka rasakan untuk berbuat kebaikan, tentu saja kebaikan perspektif mereka, tetapi di sisi Allah mereka justru berbuat keburukan. Mereka orang-orang munafik itu memiliki sebuah keyakinan religius dan mereka meyakini berbagai keburukan sedikit demi sedikit akan diterima sebagai kebaikan oleh para pengikut Rasul. Oleh karena itu Tuhan langsung mengingatkan Rasulnya bahwa masjid tersebut adalah Masjid Diror, yakni masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Ya, ini ada pertanyaan nih. Ketika saudara berhadapan dengan 3 orang nih. Ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang kafir. Nah, di antara ketiga orang ini yang menurut saudara yang tidak nampak karakternya yang mana? Ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang kafir. Mana menurut saudara? Atau menurut saudara mana saudara berteman yang paling berat? Bertemannya kepada siapa kira-kira? Ada mukmin, ada munafik, ada orang kafir. Ayo silakan. Boleh dijawab? Boleh. Orang munafik, Pak. Oke, betul, Ilham. 100 buat Ilham, 1 juta buat kita. Tepuk tangan. Ya. Lalu orang munafik itu benar. Tidak nampak. Terima kasih. Lope dan jempolnya, tepuk tangannya. Kenapa? Orang munafik itu tidak punya warna gitu. Maksudnya apa? Ketika dia bersama kita seolah-olah dia mukmin gitu ya. Muslim, tetapi ketika di luar kita boleh jadi mereka menjadi musuh-musuh kita. Jadi kalau kita berteman dengan tadi itu orang munafik itu sangat bahaya. Kalau orang kafir kan jelas ya, dia benci dengan kita. Orang mukmin jelas dia bersama dengan kita. Tapi orang munafik itu tidak jelas. Itu munafik namanya. Mas Ilham, coba Mas hadis tentang munafik, mungkin masih hafal Mas Ilham? Coba bunyikan Mas Ilham, hadis tentang munafik itu ada 3. Coba. Mas Ilham, masih ingat? Atau yang lain? Nah, atau yang lain bacain tentang coba. Ya gimana Mas Ilham? Ini Pak. Ya gimana? Silakan. Ayatul munafiki salasun. Ya. Iza haddasa kazaba. Wa iza wa'ada ahlafa. Wa iza tumina khona. Ya, artinya Mas Ilham ada? Baca terjemahannya. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ya. Jika dia berbicara, dia berbohong. Ya. Jika dia berjanji, dia dusta. Ya. Dan jika dia diberi kepercayaan, dia khianat. Ya, itu Mas. Terima kasih Mas Ilham tentang orang munafik ya. Jadi kalau saudara punya teman dengan ciri-ciri itu, udah berat lah gitu. Bila dia berkata, dia berdusta. Bila berjanji, dia mengingkari. Apabila diberi amanat, dia berkhianat. Itulah orang munafik ya, yang punya ciri. Disebutkan dalam hadis Nabi. Sholat dalam Masjid Diror dilarang. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 108. Pada zaman sekarang kita sama sekali tidak bisa dan tidak mungkin serta tidak boleh memberikan label terhadap suatu masjid sebagai Masjid Diror. Misalnya hanya karena masjid itu memiliki keyakinan religius yang berbeda dengan kita. Perlu dicatat secara khusus dan perlu diberikan garis bawah dengan tebal bahwa label Masjid Diror itu hanya diberitahukan oleh Allah SWT kepada Rasulnya melalui wahyu ilahi. Dalam riwayat tadi, bahkan Rasulullah SAW rencananya akan mendirikan sholat di masjid itu. Jadi itu yang kemudian Rasulullah diingatkan oleh Allah SWT.
Ketika memulai misi kenabiannya di Mekah, Rasulullah belum memiliki sentra Islam. Pada masa itu, dakwah Islam disampaikan secara sembunyi-sembunyi dengan cara door to door. Rasulullah dan pengikut awalnya seperti sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq mengajak karib kerabat dan kolega-koleganya untuk memeluk Islam. Setelah Rasulullah memiliki sedikit pengikut, dakwah Islam dilakukan secara terbuka. Dakwah terkadang dilakukan dengan cara Rasulullah mengundang karib kerabat dalam sebuah pertemuan keluarga. Dan terkadang Rasulullah mendatangi tempat-tempat berkumpulnya manusia yang ada. Pada waktu itu adalah tempat jamaah haji berkumpul di pasar-pasar tahunan. Adapun pendidikan Islam secara intensif didirikan di sebuah rumah sahabat Al-Qam radhiyallahu an, sebuah rumah di luar keramaian Mekah, dan karenanya tempat aman dari gangguan kafir Quraisy, masyarakat Islam waktu itu memang masih sangat sedikit. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan masyarakat Islam terbentuk, Rasulullah langsung mendirikan masjid. Beliau pun bahkan mendirikan sebuah tempat tinggal yang pintunya keluar masuk lewat masjid, karena beliau adalah manusia suci atau maksum. Demikian juga putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan sepupunya yang kelak menjadi suami Fatimah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendirikan tempat tinggal di dekat masjid. Istri-istri Rasulullah pun dan beberapa sahabatnya membuat tempat tinggal yang menempel di masjid. Model perumahan yang diciptakan oleh Rasulullah di sekitar masjid sepertinya memberikan pesan khusus bahwa masjid selayaknya menjadi pusat dakwah dan aktivitas umat. Ulama selayaknya bertempat tinggal di dekat masjid dan di dekat masjid dan menjadi motor utama dakwah Islam dan pembangunan masyarakat Muslim melalui masjid. Di Masjid Nabawi, Rasulullah bertempat tinggal, memberikan khutbah-khutbahnya, menyelenggarakan pendidikan Islam, serta memberikan perintah-perintah Islam. Kaum muslimin yang baru berbentuk terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor dan kaum muslimin lainnya dari berbagai penjuru Jazirah Arab datang ke Masjid Nabawi untuk berbaiat, bersumpah setia kepada Rasulullah dan belajar tentang Islam. Dari kota Nabi inilah Islam menyebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab untuk membentuk masyarakat Muslim di luar Madinah. Rasulullah mengutus duta-duta Islam dan mendirikan masjid sebagai sentra Islam di daerah. Para duta Islam itu sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan di Masjid Nabawi, memberikan khutbah-khutbah, menyelenggarakan pendidikan Islam, dan memberikan perintah-perintah Islam di masjid yang baru didirikannya. Tempat tinggal mereka pun dekat dengan masjid untuk melayani anak-anak kaum muslimin yang haus dengan pendidikan Islam. Kaum muslimin awal menghidupkan lembaga pendidikan kutab, semacam sekolah dasar. Perbedaan antara kutab pada masa jahiliyah dan kutab masa Islam adalah sebagai berikut. 1. Kutab pada masa jahiliyah sangat langka karena kutab pada masa jahiliyah adalah kutab masa Islam. Masa Islam adalah karena pendidikan sangat mahal, sedangkan kutab pada masa Islam sangat banyak. Sering dengan banyaknya komunitas kaum muslimin. Kedua, kurikulum kutab pada masa jahiliyah lebih menekankan pada belajar baca tulis sastra Arab, sedangkan kutab pada masa Islam sebagai pendidikan dasar Islam untuk anak-anak muslim dengan menekankan belajar baca tulis Quran dan dasar-dasar agama Islam. 3, yang tidak kalah pentingnya kutab pada masa jahiliyah ialah merupakan tempat bisnis, yaitu jasa pendidikan yang sangat mahal dan elitis. Sedangkan kutab pada masa Islam yang berada di masjid, selasar masjid atau merupakan bangunan khusus berkaitan dengan masjid lebih berfungsi sosial servis. Oleh karena itu, kutab bersifat sangat massal dan merakyat.
sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW, bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi. Mereka diberi makan dan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad SAW dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu-waktu. Mereka itulah yang disebut dengan ahli suffah. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Abu Suffah, ahli suffah adalah orang Islam yang dianggap tamu-tamu Islam oleh Nabi Muhammad. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai kerabat di Madinah. Mereka bertempat tinggal di halaman atau selasar Masjid Nabawi. Ahli suffah identik dengan orang fakir miskin. Kata suf dapat berarti bulu domba. Sehingga istilah ahli suffah mengindikasikan orang-orang yang tidak memiliki harta kecuali hanya satu baju yang terbuat dari bulu domba. Seperti itu ya. Jadi para sahabat-sahabat Nabi yang dari jauh, yang tidak punya tempat tinggal, dalam kondisi fakir dan miskin, mereka tinggal di selasar-selasar masjid dan berkhidmat untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu pada masa ketika Rasulullah SAW masih hidup tentunya. Jika mendapatkan sedekah, Nabi Muhammad secara segera mengirimkan sedekah itu kepada mereka dan beliau tidak mengambil sedikit pun. Kalau mendapat hadiah, Nabi SAW mengirimkannya kepada ahli suffah dan beliau mengambil sedikit atau beliau makan bersama mereka. Saudara sekalian, pernah tahu atau pernah dengar apakah Rasulullah dan keturunannya itu berhak mendapatkan zakat ya? Rasulullah dan keturunannya itu apakah berhak mendapatkan zakat, infak, sedekah gitu? Pernah dengar nggak? Ada yang tahu? Tentu Nabi dan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tidak berhak. Jadi dalam arti zakat itu bukan diperuntukkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Makanya menolak terhadap hal ini. Zakat itu dalam pemahaman kita akan membersihkan diri dari kotor-kotoran ketika kita sedang menjalankan puasa. Boleh jadi puasanya masih banyak puasa yang belum mampu mempuasakan diri secara benar, maka untuk membersihkan dari perkataan dan perbuatan, maka ada diwajibkan yang disebut dengan berzakat tadi. Maka zakat itu seperti kotorannya, kotoran untuk membersihkan diri dalam diri manusia. Di antara ahli suffah itu adalah Abu Hurairah yang kemudian dicatat sejarah sebagai tokoh penting. Dia adalah seorang perawi hadis yang amat populer. Di antara ratusan ribu hadis Nabi Muhammad SAW, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, sehingga ia mengenal dan bertemu Rasulullah hanya 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Meski waktu bersama-sama dengan Rasulullah tidak lama, Abu Hurairah telah menghafal dan meriwayatkan 5.374 dan hadis Nabi Muhammad. Nama aslinya Abdurrahman bin Syakr Ad-Dausi. Karena memelihara banyak kucing oleh Rasulullah SAW, ia diberi julukan kesayangan yaitu Abu Hurairah, artinya ayah kucing. Asalnya dari Yaman dan diperkirakan lahir tahun 2001, tahun sebelum hijrah. Setelah masuk Islam, ia tinggal di selasar Masjid Nabawi, menjadi sahabat setia Nabi Muhammad SAW dan berbagai keadaan dan kesempatan, sehingga tidak mengherankan bila ia mendapat banyak ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Dan berdasarkan teks di atas, coba Anda menanya lebih jauh, lalu mengidentifikasi fungsi masjid di luar peribadatan seperti penyelenggaraan sholat. Jelaskan konsep fungsionalisasi masjid yang dapat Anda
tawarkan. Oke, sebentar. Di antara ahli sufa itu tadi ya, ada Abu Hurairah, kemudian nama aslinya tadi sudah sebutkan. Nah, berdasarkan teks di atas Anda menanya lebih jauh, lalu mengidentifikasi fungsi masjid di luar peribadatan seperti penyelenggaraan sholat, jelaskan konsep fungsionisasi masjid yang dapat Anda tawarkan. C. Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim. Tidak dapat disangkal bahwa masjid sudah merupakan pusat kegiatan masyarakat muslim. Implikasinya sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka perkembangan pula fungsi dan peran masjid. Kegiatan masjid pun semakin meluas, mencakup aspek peribadatan dan budaya Islam. Fungsi dan peran masjid yang dari waktu ke waktu terus meluas membuktikan kesadaran dan pemahaman umat Islam terhadap pemanfaatan masjid semakin meningkat. Meluasnya fungsi dan peran masjid ini sering dengan laju pertumbuhan umat Islam di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang tercermin dalam pertambahan jumlah penduduk muslim dan peningkatan jumlah intelektual muslim yang sadar dan peduli terhadap peningkatan kualitas umat Islam. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya peluasan fungsi dan peran masjid. Sejak awal bertumbuhnya masjid di Indonesia, pada mulanya dipahami dan difungsikan oleh sebagian besar masyarakat muslim Indonesia sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah khusus. Bahkan ada yang memahaminya hanya sekedar tempat menyelenggarakan ibadah sholat saja. Namun sejalan dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat, masjid tidak lagi dipahami seperti itu. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan, masjid berfungsi selain sebagai pusat peribadatan, juga sebagai pusat pembinaan umat. Pendidikan dan aktivitas sosial seperti kegiatan pendidikan anak dan remaja, majelis taklim, musyawarah warga, akad nikah, dan pemberdayaan ekonomi umat dipusatkan di masjid. Fungsi dan peran masjid diharapkan terus meningkat sehingga mampu berperan secara aktif untuk mengayomi dan membina keberagamaan, pendidikan, dan kesetaraan umat. Bertumbuh luasnya pemahaman umat Islam terhadap fungsi masjid di tengah kehidupan masyarakat di satu sisi mencerminkan masa depan untuk Islam akan lebih baik. Namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid ini betul-betul berfungsi sebagaimana masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para ulama pewaris Nabi, yakni sebagai sentra umat dalam menjadi tujuan didatangkannya syariat Islam. Maqasid asy-syariah. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang religius. Betapa tidak hingga saat ini masyarakat Indonesia sangat dekat dengan masjid. Salat 5 waktu dikerjakan di masjid, pengajian-pengajian mulai dari pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, serta pengajian pemuda dan remaja langsung di masjid. Rapat-rapat RT dan RW-an dan musyawarah masyarakat sering juga tidak dilakukan di masjid. Kumpul-kumpul para pemuda dan remaja hingga pos ronda pun sering menyatu dan berada di serambi masjid. Aktivitas sosial, ekonomi, dan politik bahkan seringkali digerakkan dari masjid pula. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa masjid di Indonesia bukan hanya sebagai tempat peribadatan saja, dalam arti ritual seperti sholat, zikir, tapi juga tempat sosialisasi dan proses pembudayaan umat Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga masa keemasan umat Islam, masjid bahkan
berfungsi sebagai pusat pendidikan ekonomi, politik, sungguh tepat Sidi Ghazalba yang menyebutkan masjid sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. Jadi saudara sekalian, bagaimana memaksimalkan fungsi masjid itu dengan sebenar-benarnya ya, bukan saja masjid untuk ibadah mahdhah, sholat, baca Quran, zikir, tahlil, tapi masjid juga dipergunakan pada aspek-aspek yang lain. Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat dimulai dari masjid. Saudara, masjid yang terkenal yang sering masuk TV dan masuk di media yang di wilayah mana ya? Yogyakarta, ada yang kenal namanya masjid apa? Al-Jabar. Salah. Al-Jabar itu di Jawa Barat. Ayo, yang di Yogyakarta. Ayo, siapa yang tahu? Al-Manar, Pak. Salah, belum benar. Ayo. Masjidnya itu hampir jamaahnya luar biasa. Sampai saldonya itu dinolkan. Saldo masjid itu benar-benar diberdayakan untuk umat. Ayo, masjid apa di Jogja? Ayo. Masjid Agung Jogja, Pak. Salah, bukan itu Pak. Undira, Pak. Undira. Salah. Ayo, yang Jogja, ayo, browsing. Jogja Karian, Pak. Masjid Istiqlal, Pak. Siapa tadi yang ngomong? Noval ya? Joko Karian? Sawabi, ya. Pak. Saya tambahin nilainya. Ya, itu Joko Karian itu masjidnya luar biasa itu. Terima kasih Noval. Jadi masjidnya diberdayakan benar. Kalau kita di masjid-masjid kita nih, lingkungan kita saat ini berlomba-lomba ngumpulin dana masjid, disimpan di bank, boro-boro diberdayakan umat. Ya, umat pada mohon maaf nih ya, di lingkungan masjid itu justru yang datang para pengemis-pengemis yang ingin mendapatkan sedekah dan sebagainya. Di masjid saudara ada Jumat berkah nggak setiap Jumat gini? Daris, Pak. Ada, Pak. Terus, Pak. Ada Pak. Daris mah baris di depan ya, Daris. Tadi hari ini dapat apa, Riz? Daris pejuang nasi kotak, Pak. Loh, Pak. Dapat apa? Hari ini dapat apa, Riz? Tadi saya dapat, Pak. Ya, Aska dapat apa tadi? Dapat nasi sama ayam bakar, Pak. Wih, mantap itu. Kalau Daris ngambil. Kalau tiap Jumat dapat mah itu pakai apa untuk mendapatkan itu? Pakai kupon atau gimana? Enggak, Pak. Perang dulu sama bocil. Bener-bener bocil, Pak. Perang sama bocil, Pak. Itu salam langsung lari, Pak. Itu dia salam langsung lari malam. Aduh. Salam langsung lari dia, Pak. Oh, salam langsung lari ya. Enggak, Pak. Saya sholatnya gitu depan nasi kotak, Pak. Oh, gitu. Ya, itu belajar ya. Itu bagian dari memberdayakan umat, berbagi gitu ya. Jadi jangan sampai Jumat berkah yang tujuannya berbagi kepada umat justru menjadikan pertikaian, perkelahian, rebutan antara anak-anak. Sesedih gitu kalau ngelihatnya. Kadang-kadang itu anak-anak mohon maaf nih, Jumatannya itu niatnya bukan untuk ibadah sholat tetapi untuk nasi Nyari sendal juga, Pak. Nyari sendal ya. Kalau nyari sendal itu saya maklumi karena kan Pak Ustadznya kan bilang cari yang baik, buang yang jelek. Ambil eger ya, Pak. Iya. Tengok itu. Aduh, emang di masjid kamu juga begitu? Enggak begitu, Pak. Enggak salah lagi ya. Ya, oke. Aska, terima kasih Aska. Oke. Ini tadi Baik, gambar Pak. apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Beduk, Pak. Beduk. Ya, beduk. Terbuat dari Kulit sapi. kulit sapi. Padahal itu kalau digoreng enak loh ya. Iya kan? Ya enak, Pak. Iya, Pak, jadi kerupuk kulit. Atau kulit sapi itu kan. Enak banget Ya. sih, Pak, kalau lapar mah. Ya. Enggak, walaupun enggak lapar enak itu. Saudara kalau makan nasi Padang itu ada kulit kerupuk kulit kan? Iya, Pak, kerupuk kulit.
Ya, dari ini kan, dari beduk ini. Ya, oke. Ini beduk ini ada biasanya di beberapa masjid yang tujuannya adalah untuk memanggil jamaah kan. Pada waktu sholat tiba itu dipukul tong, tong, dan cara mukulnya pun juga tidak seperti kendang dangdut gitu kan. Iramanya berbeda ya. Oke, lanjut. Oke. Untuk memperbesar syiar Islam, belajar dari beduk. Coba Anda cari sebuah model strategi kebudayaan yang dapat Anda tawarkan bagi pengembang masjid kampus. Beduk. Kalau beduk itu juga ada di kampus, mungkin habis kali ya. Dipukul-pukul atau buat main. Di setiap masjid biasanya terbentuk suatu kepengurusan, baik formal maupun non formal, dalam wadah Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Kinerja kepengurusan masjid biasanya berhubungan dengan pembangunan fisik masjid, termasuk renovasi, perbaikan kecil-kecilan, perawatan, kebersihan masjid, penjadwalan khotib Jumat, imam saat dan muazin, menjadikan pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, pengajian remaja, pengajian secara acara pada hari-hari besar, hari besar Islam, penghimpunan dana keuangan bagi honorarium mubalek, terutama mubalek undangan, pengelolaan zakat, infak, sedekah, terutama zakat fitrah yang biasanya diperuntukkan bagi konsumsi orang-orang miskin. Ya mungkin ini juga yang saudara lakukan ya, menjadi ketua remaja masjid, aktif di masjid dan sebagainya. Yang kedua, yang pertama, yang bagian D, fungsi dan peran masjid kampus ini. Bagi Anda yang aktif di masjid kampus, Anda dapat menangkap berbagai pesan dan dari masjid kampus. Dan bagi Anda yang belum aktif di masjid kampus, Anda pun dapat merasakan penciptaan suasana religius di masjid kampus. Satu, masjid kampus dan suasana religius. Suasana kehidupan keagamaan di hampir setiap kampus perguruan tinggi dirasakan cukup semarak. Sebelum dikumandangkan azan, terdengar jelas alunan kalam ilahi, dan dari menara masjid kampus, dari ke setiap gedung, perkantoran, dan ruang kuliah. Sebagai syarat sudah dekatnya waktu sholat, sekalipun sebagai ajakan sholat berjamaah. Aktivitas kantor dan perkuliahan segera dihentikan sementara sampai habis waktu istirahat dan sholat berjamaah. Masjid kampus pada setiap hari ramai dikunjungi oleh para mahasiswa, dosen, karyawan. Mereka menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan, keimanan, dan ketakwaan. Pada setiap hari, tidak terkecuali pada hari-hari, kelompok-kelompok diskusi mahasiswa dilakukan sehingga menjadikan suasana lingkungan masjid kampus semakin semarak. Banyak mahasiswa dan karyawan yang lebih suka memilih berada di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dan aktivitas perkuliahannya. Ada sekitar istirahat sambil menunggu waktu sholat berjamaah, ada juga berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah pelajaran. Bahkan di serambi masjid kampus dijadikan tempat mengikat janji para mahasiswa dengan teman-temannya. Fenomena seperti itu merupakan salah satu indikasi kemakmuran masjid kampus. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada pula yang sekedar nongkrong di masjid hanya untuk melepaskan lelah. Kegiatan-kegiatan yang berjalan di masjid kampus ada yang bersifat rutin, ada yang bersifat insidental. Kajian rutin dikoordinasikan oleh masjid, misalnya pengajian mingguan, jamaah berkisar 10-20 orang, kuliah subuh setiap pagi, jamaahnya sekitar 20-30 orang, pengajian ibu-ibu, jamaahnya 15-25 orang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid kampus bukan hanya program pengurus DKM kampus, tetapi juga
kegiatan-kegiatan yang kembali bersifat alamiah muncul dari keinginan jamaah sendiri. Kuliah duha dan tutorial atau monitoring keagamaan tampaknya merupakan ciri khas aktivitas masjid kampus pada hari Sabtu atau Ahad antara pukul 07 sampai 10. Banyak masjid kampus dipenuhi mahasiswa yang mengikuti kuliah duha dan program tutorial atau monitoring keislaman, sehingga kegiatan kurikuler dari mata kuliah pendidikan agama Islam atau sebagai kegiatan kurikuler murni setelah kegiatan ibadah ritual, kegiatan masjid kampus saling dijadikan tempat kegiatan keagamaan yang bersifat insidental, dan para mahasiswa seperti peringatan hari-hari besar Islam baik tingkat senat mahasiswa maupun tingkat himpunan mahasiswa. Di samping itu, masjid kampus sering dijadikan tempat upacara akad nikah oleh para jamaah maupun luar jamaah masjid kampus. Kegiatan rutin masjid kampus secara umum terdiri dari sholat wajib yang 5 waktu, kuliah sampai 7 sampai 10 menit, lebih dikenal dengan kultum, paling tidak 1 kali dalam sehari pula saat jamaah paling banyak hadir mengikuti sholat berjamaah selalu umat dan kegiatan pada bulan Ramadan. Kemudian pembinaan sholat wajib 5 waktu di kampus. Tujuan pembinaan ini adalah menekankan pada upaya pembinaan sholat para jamaah, diantaranya kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: membagi-bagikan buku, pedoman sholat praktis kepada para jamaah, mengadakan pengajian singkat mengenai sholat dalam kultum, menerbitkan jurnal atau buletin, kemudian menempelkan papan petunjuk waktu sholat berlaku pada setiap saat, pembentukan sholat Jumat. Pembinaan sholat Jumat merupakan kegiatan masjid yang paling banyak dikunjungi oleh para jamaah, tetapi paling murah pembiayaannya. Ini disebabkan para jamaah datang sendiri tanpa diundang karena kesadaran bagi jamaah bahwa sholat Jumat itu wajib, membandingkan dengan kegiatan tabligh akbar yang membutuhkan dana sangat besar. Akan tetapi sampai sangat disesalkan selama ini khutbah Jumat terkesan asal-asalan tanpa direncanakan. Dengan desain kurikulum yang baik dapat kita saksikan antara lain dari sikap dan perilaku jamaah yang banyak mengantuk. Ada pendapat di kalangan sebagian jamaah bahwa isi khutbah Jumat berkisar pada masalah yang sama, dan karena itu khutbah Jumat itu perlu diperhatikan. Khutbah Jumat seharusnya didesain secara khusus untuk pendidikan dan pengajaran umat Islam sehingga mampu memberikan motivasi dan mengubah pola pikir dan akhlak jamaah. Untuk itu khutbah Jumat perlu dipersiapkan secara baik. Tema-tema khutbah dipilih berdasarkan masalah yang paling dibutuhkan. Untuk membina dan mengubah masjid, jamaah tadi dipersiapkan metodologi khutbah yang lebih tepat. Jamaah Jumat biasanya relatif tetap, artinya jamaah yang menjadi peserta sholat Jumat adalah orang yang sama. Juga hal yang memungkinkan disebabkan oleh salah satu syarat wajib melaksanakan sholat Jumat adalah mukim, orang yang bertempat tinggal di kampung halamannya. Akibatnya tidak terjadi perubahan pada zaman sholat Jumat yang signifikan, padahal dalam 1 tahun para jamaah mengikuti khutbah Jumat sebanyak 52 kali.
bandingkan jika diadakan tabligh akbar sebanyak 52 kali dalam 1 tahun. Faktor kurikulum sholat Jumat sangat penting dan menentukan perubahan perilaku jamaah. Apakah khutbah Jumat itu akan menjadi bahan pengajaran bagi para jamaah dan akan menjadi mubazir dan ya Allah, dan sia-sia. Khutbah Jumat hanya sekedar didengarkan, masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, dan tidak mengubah perilaku. Untuk itulah diperlukan desain kurikulum yang baik. DKM di masjid sebaiknya menyusun tema-tema khutbah, sedangkan khotib membuat desain strategi khutbah sehingga dapat menggugah dan mengubah para jamaah. Samping itu, pengajian ibadah khutbah diselingi ilustrasi yang mudah dicerna jamaah. Materi khutbah disusun sistematis sehingga satu, pembicaraan kegiatan seperti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kegiatan ibadah, yaitu berpuasa pada siang hari, melaksanakan sholat tarawih, dan sebagainya. Sholat tarawih adalah sebuah fakta bahwa kaum muslimin Indonesia begitu bergairah menyambut kedatangan Ramadan. Yaitu contohnya, walaupun sholat tarawih rakaatnya 23, itu semangatnya luar biasa. Kemudian ada kuliah tarawih, ada kuliah 7 menit, kultum, dan sebagainya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, sudah saya sampaikan secara detailnya terkait tentang materi kita. Saya stop screenshot-nya. Silakan yang ingin bertanya mungkin terkait tentang materi ini atau berbagi pengalaman. Silakan. Atau tidur ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Ya. Saya Faiz Fatansa. Saya mau nanya, Pak, kalau minimal jamaah sholat Jumat itu minimal 40 orang ya, Pak? Iya. Ya, Mas. Pak. Iya, silakan. Yes. Pak, saya Faiz Fatansa. Saya mau nanya, Pak, kalau minimal sholat Jumat itu jamaahnya minimal 40 orang ya, Pak? Minimal atau maksimal? Saya pernah lihat katanya Iya kalau benar, minimal 40, iya. Minimal 40. Maksimal mah nggak tentu. Oh, oke. Untuk perempuan itu sunnah. Pak, suaranya kemit, Pak. Ya, pertanyaannya apa, Pak Is? Hah? Itu, pertanyaannya minimal 40 itu. Iya, Pak. Iya, jadi di kampung penduduk, di kantor, misalkan di kampus kita mau ngadain sholat Jumat, ternyata jamaahnya kurang dari 40, maka tidak sah. Harus cari yang 40, yang mukim di situ. Ya, kamu mendirikan masjid di mana ternyata jamaahnya tidak ada itu, berarti masjid itu tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat. Paham, Pak Is? Ya, Pak. Oke. Kasih, Pak. Siap. Saya akan absen ya. Maaf, saya foto dulu, silakan dibuka sebelum saya absen. Ayo dibuka. Ya Allah, Pak. Oke. Masih ganteng-ganteng kan? Iya ya. Mas. Oke, ya, ayo dibuka. Jangan lupa pecinya. Iya, Ya. peci. Pakai. Habis Jumatan kan? Ya, tuh kayak Ilham. Ilham tuh cakep banget sama si Daris ya. Itu janjian ya pecinya putih-putih ya? Emang punya putih, Pak. Oh gitu ya. Oke.
Kan dia Ayo. kopel, Pak. Kopelan ya? Iya dia sepasang tuh, Pak. Dah. Bohong, Pak, bohong, Pak. Bohong. Jeruk, makan jeruk nggak boleh lah. Aduh. Waduh. Mana, Ini Pak? keluar ini phone face-nya. Iya. Aduh. Ayo, yang ganteng-ganteng, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Saya save dulu. Tuhan yang Maha Esa. Ih, kursor kemana ya? Sapik, salah pibas, Sapik. Oke, saya absen ya, hadir semua ya. Tolong dibuka, kalau nggak dibuka kameranya nggak ke absen nih. Ayo. Ayo guys, Baik, buka Pak. kameranya padaan. Mana tadi ya? Loh. Halo? Halo, Pak. Siska, oke. Oke. Kita pembahasan kita tentang ini pertemuan keberapa, Mas? 6, Pak. 6 ya? Teman ke-6, Pak. Oke. Berarti oke, tanggal kita tadi mulai dari pukul 12.30 sampai pukul 02 ya, 13, 14. Azril Alif Akbar ada? Azril? Mendengar suara saya? Nggak ada ya? Panji Jaya Indra Prakoso? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Rizka Aprilia Simbolon? Hadir, Pak. Abi Bayhaki? Hadir, Pak. Muhammad Syafiq? Hadir, Pak. Muhammad Nur Komar? Hadir, Pak. Rai Arjuna Saputra? Hadir, Pak. Kansa Virus Dwi Pipiko Putra? Hadir, Pak. Adristi Milati Aziza? Hadir, Pak. Dimas Toro Naswan Faiz? Hadir, Pak, hadir. Muhammad Ilham Ramadan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Daris Alfarasi? Hadir, Pak, hadir. Alinda Rahma Febrianti? Hadir, Pak. Muhammad Awaludin? Hadir, Pak, hadir. Nailil Hana Arini? Hadir, Pak.
M. Sawabi Ihsan. Hadir, Pak. Faiz Ahmad Fahrezi. Hadir, Pak. Hadir. Valdis Mutiara Jamila. Hadir, Pak. A. Kaisar Jody Haryono. A. Kaisar. Dio Alhadi. Hadir, Pak. Asmi Akmal Al-Fikir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Januar Saputra Yoso. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Antoni Barbu. Hadir, Pak. Amelia Nur Alifa. Hadir, Pak. Hadir. Dimas Bintang Hardiansah. Hadir. Alfarizi. Hadir, Pak. Muhammad Ridwan Kurniawan Warabai. Muhammad Ridwan Kurniawan. Muhammad Khairul Akmal. Muhammad Khairul Akmal. Hansa Kamila. Hadir, Pak. Muhammad Khairul Akmal hadir. Hadir, Pak. Kemudian Faiz Fatansa. Saya, Pak. Ada, Pak. Reski Rino Ramadan. Hadir, Pak. Rio Anjani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kira Prameswari. Hadir, Pak. Yan Ayub Hanif. Hadir, Pak. Muhammad Naufal. Hadir, Pak. Bagus Cahyo Adi. Hadir, Pak. Ahmad Fahrezi. Ahmad Fahrezi. Itu tadi saya udah, Pak. Ahmad Fahrezi hadir nggak? Kayaknya itu saya deh, Pak. Loh. Muhammad Fahrul Kendara Tama Siregar. Hadir, Pak. Farel hadir, Pak. Cynthia Nobita. Hadir, Pak. Muhammad Asar. Hadir, Pak. Naila Alfariza. Hadir, Naila. Pak. Hadir. Sulistiawati. Sulistiawati. Hadir, Bapak. Rizky Abian Dwi Prastia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Aska Atarikan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Aulia Sawaraswati. Hadir, Pak. Kezia Dwi Sawalia. Kezia. Udah pindah, Pak. Kezia udah keluar, Pak. Rian Eryana. Rian Eryana. Sekar Intan. Hadir, Pak. Hadir. Dia Agustin. Hadir, Pak. Muhammad Zidan. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Siapa yang belum dipanggil? Saya, Pak. Pak. Ya. Bentar. Itu suara apa ya? Itu suara apa ya? Mohon izin. Mal. Mal, suara Mal. Itu kipas angin. Mal. Woi, Mal, jangan tidur, Mal. Itu kipas angin, Pak. Oh, kipas angin. Jangan deket kipas angin apa? Oh iya. Terus siapa lagi nih? Yang belum dipanggil siapa? Saya belum, Pak. Siapa nama? Irfan Dermawan. Nomor berapa ya Irfan? Al Kaisar Jody nggak hadir. Muhammad Ridwan Kurniawan.
Kezia, Rian. Itu yang barusan saya panggil tadi yang belum hadir. Ustaz Maulana Pak belum dipanggil Pak. Bentar ya. Yang tidak hadir saya bacakan. Kalau tidak saya bacakan berarti hadir ya. Azril Alif Akbar, A. Kausar Jodi Haryono, Muhammad Ridwan Kurniawan, Kezia, Rian Eryana. Berarti yang tidak saya panggil berarti hadir. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tugas kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu pada pekan depan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dadah Pak. Dadah. Selamat istirahat. Oke, Pak.